Ahibati fillah, kalau antum membaca Al-Quranul Karim, mudah-mudahan antum masih ingat yang kita kaji tadi malam, bahwasanya Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tapi Quran diturunkan untuk diapakan? Ditadabburi. Siapa yang hafal ayatnya? Anak kasih hadiah. Nah, fadhal. Ya, nanti dicari ya, kasih hadiah. Fadhal. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi. Tujuannya agar ditadabburi ayat-ayatnya. Ini penuh dengan berkah, jamaah. Kalau antum mau tahu bagaimana perjalanan hidup antum, sesuai dengan petunjuk Allah atau jauh dari petunjuk Allah, lihat hubungan antum sama Al-Quranul Karim. Seperti apa hubungan antum sama Quran? Ini pedoman hidup seorang muslim. Tapi kebanyakan kita ya baca Quran, baca, tapi tidak mentadabburinya. Di surat Luqman ayat 14, Allah mengatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dua orang tuanya, artinya bapak sama ibu. Lalu Allah menyebutkan ibunya. Setelah bapak dan ibu disebutkan, Allah mengatakan hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain. Ibunya hamil dia. Berapa lama hamil kita, jemaah? Kita nih semua yang ada di sini pernah hidup kira-kira 9 bulan di perut ibu kita. Kalau antum lihat ibu antum sekarang sudah tua renta, sudah capek duduk, antum pijat kaki ibu antum. Antum ingat, nih perut ibu pernah anak ada di dalamnya 9 tahun. Allah mengatakan wahnan ala wahn, kelemahan di atas kelemahan. Wallahi wanita itu lemah, dia makhluk yang lemah. Sehingga bagaimana perempuan itu nggak boleh safar kecuali ada mahramnya. Perempuan itu lemah sehingga ketika dia menikah ada suami yang wajib memberikan nafkah kepada diri. Antum lihat bagaimana seorang ibu yang hamil kita, dia nyapu rumah, kita berada di perutnya. Dia masak, kita berada di perutnya. Wa fisaluhu fi amain, kita lahir, ibu kita mengorbankan sesuatu yang indah. Nyawanya hampir keluar ketika dia mengeluarkan kita. Ada yang ibunya harus dibelah perut untuk mengeluarkan kita. Ketika dokter mengatakan ini harus sesar, nggak apa-apa dok, yang penting anaknya selamat. Bapak antum ketika dengar sesar, dia mikir harus jual motornya. Dijual tuh motor demi antum keluar ke muka bumi ini. Lalu sekarang bapak antum minta motor, antum nggak belikan motor. Dia pernah jual segala-galanya buat kita. Nyawa pun dia korbankan untuk kita. Ketika antum sudah lahir, ibu kita kadang-kala nangis ya. Ya, ini yang sudah jadi bapak sekarang, yang sudah menikah. Antum lihat bagaimana istri antum. Kadangkala ada perempuan-perempuan yang minta didampingi kalau lahiran.
Di situ ketika antum dampingin istri antum, yang antum ingat jangan istri antum. Ada apa ingat istri? Lawang istri ada di depan antum. Yang harus diingat siapa? Ibu antum. Kayak gini ibu ana dulu ngelahirkan ana. Kayak gini. Teriak-teriak dia coba. Kadang kala pucat. Kadang kala pendarahan. Hampir mati ibu kita melahirkan. Setelah lahir, nangis itu anak. Ditaruh di dada ibunya. Ibunya nangis bahagia karena antum keluar di muka bumi ini. Sekarang antum lupa sama ibu antum. Waktu antum lebih banyak bersama istri dan anak-anak daripada sama ibu antum. Ketika antum lahir, antum gak bisa berbuat apa-apa. Wallahi kita gak bisa berbuat apa. Apa yang bisa kita lakukan hanya menangis. Jam 2 kita menangis, ibu kita bangun jemaah. Dia gendong kita. Sekarang jam 2 malam antum ditelepon sama orang tua antum gak mau datang. Afwan capek, besok harus kerja ini itu, datang berangkat antum. Wallahi ada seorang ustadz. Nah. Ada seorang ustadz yang dia tinggal di Jakarta. Ibunya tinggal di Jawa Timur. Kadangkala lagi habis isya itu ibunya telepon. Nah, ibu kok kangen sama kau nak ya? Iya Umi, dia ngobrol sama ibunya. Subhanallah. Subuh sudah di rumah ibunya. Dia tinggalkan semua kerjaan dia. Dia cancel semua acara dia. Yang penting ibunya bahagia. Siapa yang sudah mendaki gunung untuk ibunya? Kita kadang-kadang untuk berbakti sama orang tua berat. Selalu perhitungan. Apa yang mau kau hitung? Kalau engkau berikan 1 triliun buat ibu, bahwa itu belum membalas rasa sakit dia ketika melahirkan engkau. 2 tahun kata Allah, wa fisaluhu fi'an, digendong. Dulu ketika di perut antum ngerepotin dia, lahir pun ngerepotin ibu. Sambil masak digendong lagi. Ana ngelihat kadang-kala istri ana sambil gendong anaknya, sambil dia masak, anaknya yang satu nangis dia urusin. Ana ngomong kayak gini ibu ana dulu. Maka sekali lagi ketika antum memandang istri antum, yang harus antum ingat adalah ibu antum. Allah mengingatkan kita dengan perjuangan orang tua kita. Maka Allah katakan anishkurli wali walidai, agar engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua. Wa ilayyal masir. Kalau antum nggak berterima kasih kepada ibu antum, kepada ayah antum, maka antum adalah orang yang kufur nikmat.